Ya, bicara sejarah ya, soalnya Jamaah Tabligh ini sudah muncul ya dekat-dekat dengan lahirnya Nahdlatul Wathon ya, 1127. Mereka lebih dulu dari kita. Uh, Kemudian ini menjadi gerakan transnasional ke berbagai negara di dunia ya. Uh, jadi kalau kita lihat latar belakang dari Syekh Muhammad Ilyas ya, Maulana Muhammad Ilyas. Jadi gelar beliau itu Maulana. Jadi gelar Maulana ini ternyata gelar tokoh-tokoh agama yang ada di India. Jadi Maulana Syekh guru kita pendiri Nahdlatul Wathon itu ternyata digelari Maulana itu lahir sama dengan syekh-syekh di India, karena Salatiyah itu salah satu sekolah yang didirikan oleh syekh dari India. Nah, ada satu komunitas di India itu namanya jadi ada satu komunitas ya kayak pancor lah gitu. Di sana namanya Deobandi. Jadi Deobandi itu satu komunitas pesantren besar, di mana di India itu di sana orang belajar agama, kemudian menjadi ustadz ya. Sehingga komunitas Deobandi ini ya sama kayak Anjani lah atau Al-Mansuri gitu kan. Jadi komunitas ini sangat terkenal, bahkan menjadi satu aliran gitu, aliran Deobandi namanya. Jadi mazhabnya itu mazhab Hanafi, tetapi spiritualitas ataupun tarekahnya itu ya Ghazalian. Nah, apa yang terjadi kalau kita lihat perkembangan Deobandi ini, disinilah kemudian dilahirkan tokoh-tokoh agama yang sangat hebat ya. Banyak pengarang-pengarang kitab termasuk Maulana Ilyas, kemudian Syekh Yusuf ya. Jadi mereka yang menulis kitab Hayatus Sahabah, kemudian Fadhailul Amal ya. Dan mereka kalau nggak salah masih ada hubungan keluarga dengan yang ada di Salatiyah ya. Jadi Salatiyah sekarang ini di Mekah, kalau menurut informasinya Tuan Guru Fuad ya, nanya Tuan Guru ini, beliau juga khuruj di sana. Jadi semua diharuskan untuk khuruj ya. Jadi kita tidak perlu mengunderestimate tentang Jamaah Tabligh ini. Nah, Deobandi ini santrinya kemana-mana sampai ke Taliban. Jadi Taliban itu sebenarnya dari kata Tolibun. Ya. Jadi Taliban itu yang kemudian mengembangkan pendidikan di Pakistan, di Afghanistan. Ya. Jadi santrinya sangat dikenal menjadi Taliban yang sekarang menjadi faksi politik di Afghanistan. Nah, itu sejarah singkatnya. Kemudian Jamaah Tabligh ini kemana-mana termasuk ke Indonesia ini di tahun 60-an ya. Awal-awal kita merdeka, mereka datang ke Jakarta, ketemu dengan salah satu tokoh India yang ada di Jakarta, yang sekarang ini memiliki Masjid Jami yang ada di Jakarta itu. Nah, sampai sekarang ya di NTB, kalau di NTB yang pertama kali mereka datangi itu di Dasan Gapuk. Ya. Jadi kalau teman-teman setelah UGR itu ada Kikiri. Nah di sana sebenarnya banyak teman-teman Jamaah Tabligh di sana yang sangat awal sekali mereka nerima itu ya memang ya tahun 90-an ya Jamaah Tabligh udah datang ke sana. Ya tapi belum begitu populer ya seperti yang sekarang. Nah itu awalnya, kemudian berkembang ya sampai sekarang Jamaah Tabligh udah cukup kuat ya, mendominasi masjid-masjid yang ada di Lombok ini, bahkan di berbagai daerah di Indonesia. Ya inilah salah satu kekuatan komunal ya, keagamaan yang dimiliki oleh teman-teman Jamaah Tabligh ini. Tadi sudah disinggung bagaimana religious capital dan social capital mereka sangat kuat. Kalau kita pakai teorinya Bourdieu itu bahwa social capital yang dibangun oleh Jamaah Tabligh ini sangat sustainable ya. Jadi nggak pernah berhenti, mereka saling kunjungi, mereka bersilaturahmi. Kalau ada teman-temannya misalkan yang kurang sehat, itu ada istilah nusrah ya. Nusrah itu jadi dia menolong teman-temannya yang kekurangan. Ya. Ini yang menjadi pola dakwah di Jamaah Tabligh.
Kemudian bagaimana mereka tidak bermadhab. Nah ini menarik ya. Jadi jamaah tabligh ini sebenarnya kalau teman-teman yang dari India, ya mereka madhabnya Hanafi. Dan banyak sekali juga yang datang dari Madinah. Saya beberapa kali ketemu dengan teman-teman dari Madinah. Ya. Dari Mekah juga ada yang ikut jamaah tabligh. Apa yang terjadi? Nah, kadang-kadang di lapangan ketika mereka huruj, ya banyak jamaah yang memaksakan kehendaknya, langsung ditegur ya. Misalkan ada yang pakai kunut, ada yang azan 2 kali, ini kan ada perdebatan juga di kalangan mereka, langsung ditegur. Jadi di jamaah itu harus ikut mazhab lokal. Ya. Nah ini jadi menariknya di jamaah tabligh ini ya mereka boleh punya mazhab, tetapi harus mengikuti mazhab lokal ketika mereka ikut berdakwah. Nah, terkait dengan ekualitas yang saya singgung tadi, ya, memang jamaah tabligh ini tidak mengedepankan kepintaran berbicara, ya, kepintaran beretorika, ya. Tetapi di jamaah tabligh ini kan wacana yang dominan itu adalah selalu berbicara tentang Allah, selalu berbicara tentang bagaimana cara sahabat hidup, ya, bagaimana gaya hidup sahabat, bagaimana penguatan iman, ya. Jadi ini terus yang dibicarakan. Kenapa mereka equal? Jadi semua jamaah diharuskan untuk berceramah di sana. Ya. Walaupun dia tidak paham, ya sekedar menyampaikan bagaimana kekuatan iman, bagaimana kedekatan dengan Allah, ya itu yang disampaikan gitu. Memang sangat beda sekali wacananya dengan teman-teman kita di kalangan Nahdien, ya, atau kelompok-kelompok keagamaan yang lain, yang mengedepankan kepintaran berretorika, ya, kepintaran mengutip ayat, ya, menceramahkan orang. Jadi tabligh ini dia memang baik praktis. Jadi harus kita benar-benar mengalami transformasi spiritual. Bayangkan kalau teman-teman 3 hari di masjid, ya, dikurung di sana, kemudian selalu bicara Allah, ya, kita kan tidak ada energi negatif yang muncul. Jadi seperti salah satu tandanya jamaah tabligh ini kan kalau adzan langsung sholat gitu ya. Jadi misalkan adzan langsung sholat. Jadi ada saudara saya tuh sesibuk apapun dia ya, misalkan lagi ngecok tembakau gitu, ya tetap walaupun yang bantu dia tetap kerja ya dia tinggalin gitu. Karena ya itulah salah satu ciri khasnya teman-teman jamaah ini. Jadi energi besar ya, energi spiritual yang ada di masjid membentuk karakter kita ya. Tiba-tiba keluar memang sangat berbeda rasanya. Jadi kalau teman-teman bisa merasakan ya bisa dirasakan. Cuman saran saya jangan sekarang lah. Nanti kalau pas tua-tua gitu, lagi homeless ya, lagi sendirian gitu kan, gak ada teman di rumah, gak apa-apa ikut dakwah kan, daripada di rumah stres, gak ada kerjaan kan. Tapi kalau masih muda ya, saya kira ini perlu berhati-hati karena orientasi jamaah kan dia menganggap kehidupan akhirat itulah yang paling real. Gitu. Jadi mereka seperti nggak hidup di dunia ini lagi. Gitu. Ya. Nah, jadi ini yang menarik bahwa ada kelompok keagamaan yang hidup tanpa mazhab. Walaupun kalau dalam kritik saya bahwa kalau mereka misalkan meniadakan wacana mazhab, itu sama artinya mereka meniadakan ilmu separuh dari pengetahuan keislaman. Bayangkan ilmu-ilmu fikih, ya usul fikih ini kan bicara tentang mazhab dan itu menjadi modal pengetahuan kita. Ketika Anda menguasai 4 mazhab, seolah-olah Anda paling hebat kan berbicara dari sudut ini, dari pandangan ulama ini. Nah di jamaah tabligh justru ini yang tidak ada. Ya, apakah ini sebuah kemunduran atau kemajuan? Ini perlu kita lihat dari aspek sosiologis. Kalau misalkan dalam konteks bagaimana menghindari konflik, saya kira sangat bagus ya. Bahwa mereka bisa menghindari begitu konflik-konflik dengan kelompok-kelompok lain. Ya. Karena di Nahdlatul Wathon juga konflik kita kan berawal dari pandangan mazhab tentang perempuan kan. Jadi mazhab ini memang sumber konflik juga ya. Nah itu jadi kemudian ada beberapa artis ya, memang benar banyak sekali artis-artis yang hijrah ya. Hijrahnya memang ada yang ke Salafi, ada yang ke jamaah tabligh, termasuk Ustadz Dery Sulaiman ya kalau nggak salah namanya. Jadi beliau sangat bayangkan dia vokalis rock metal tiba-tiba menjadi ustaz gitu.
Ini kan apa gitu kan? Yang bisa melakukan ini ya hanya jamaah tabligh. Ya. Kita di Nahdlatul Ulama nggak mampu menaklukkan teman-teman ini. Mungkin kita punya segmen lain lah untuk dakwah kita kan, melalui pendidikan. Tapi yang bisa menaklukkan ya, teman-teman yang sudah preman bertato ya hanya jamaah tabligh yang saya lihat sementara ini ya. Walaupun ada juga kiai-kiai NU di Jawa itu yang punya pondok kayak Gus Miftah misalkan yang yang punya objek dakwah PSK misalkan ya di Malioboro gitu. Ya ada juga, tapi yang sangat kuat itu teman-teman di jamaah tabligh dan mereka harus menghilangkan tato. Kalau sholat ya sholat aja gitu. Jadi nggak perlu hilang tatonya gitu. Nah kemudian apakah mereka kufur nikmat atau tidak? Ini saya nggak tahu apakah ini coronanya yang salah atau jamaah tabligh yang salah ya. Dia kan hanya sudah menjadi kegiatan rutin mereka untuk kumpul ya, kemudian beribadah di masjid. Karena corona ini, ya ini saya yakin peringatan juga buat teman-teman jamaah. Ya. Jadi ini juga peringatan bagi teman-teman jamaah yang kadang-kadang berlebihan mengaku sebagai kelompok yang imun terhadap pandemik atau virus. Ya. Saya kira persoalan pengetahuan tadi menjadi hal penting karena dari sisi spiritual teman-teman jamaah ini saya katakan sebagai kelompok yang sangat going forward ya, dia sangat ke depan kalau masalah spiritual. Tetapi masalah pengetahuan ya ini yang menjadi tanda besar. Ya. Saya sebagai peneliti menganggap mereka secara umum agak mundur ya dari wacana atau kontestasi wacana keilmuan yang lain selain agama. Fenomena yang berkembang di teman-teman jamaah ini bahwa banyak sekali yang tidak lagi tertarik dengan ilmu-ilmu lain. Jadi mereka hanya hafal Quran, kemudian mondok ya, ikut dakwah, udah selesai kehidupan ini. Hingga banyak anak-anak ini juga yang tidak ikut melanjutkan ke perguruan tinggi. Ya, ini sangat berbahaya menurut saya. Ya. Karena di satu sisi bahwa mereka tidak lagi produktif ya, tidak bisa berprestasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Ini yang saya lihat di kritik saya di teman-teman jamaah tabligh.